Sidang perkara dugaan korupsi sektor pertambangan PT Ratu Samban Mining yang menjerat mantan Direktur Utama Sony Adnan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Di muka persidangan terungkap jika ada aktor intelektual dalam perkara ini, yakni warga negara asing asal Australia yang diduga mengatur proses pertambangan. Saksi yang dihadirkan dalam sidang ini adalah Faham Wicaksono selaku Direktur PT RSM tahun 2011, Jubaria selaku Komisaris PT RSM, Bakri selaku Komisaris PT RSM, dan Ahmad Gufril selaku Direktur PT RSM tahun 2008. Saksi dihadirkan menurut Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu Ahmad Gufroni, yaitu untuk membuktikan dakwaan. Keterangan Ahmad Gufril, pihak yang digunakan Danmar Explorindo selaku konsultan tambang untuk disusupkan ke dalam direksi PT RSM. Saat itu adalah Gufril menjabat sebagai Direktur Kepala Teknik Tambang dan salah satu pemegang saham di PT RSM. Serta anak buah PT Danmar Explorindo selaku konsultan tambang PT RSM. Saat menjabat Kepala Teknik Tambang PT RSM itu, saksi belum memiliki sertifikat ahli. Kepemilikan saham saksi hanya di atas kertas saja. Sementara Zubairah yang merupakan sekretaris sekaligus istri M. Godard berperan membantu M. Godard untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan PT RSM. Zubairah juga merupakan pemilik 120 lembar saham di PT Strata Multidimensi yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Cipta Sedaya Abadi, dan selanjutnya di PT Cipta Sedaya Abadi merupakan pemegang saham mayoritas di PT RSM. Keterangan saksi Faham Wicaksono, PT yang telan Indoclay adalah pemberi pinjaman modal ke PT RSM dan kontraktor tambang di PT RSM. Saksi juga ditempatkan sebagai direktur di PT RSM oleh M. Godard. Penempatan saksi ini untuk mengamankan kegiatan internal direksi PT RSM. Sedangkan keterangan Bakri yang merupakan adik Zubairah, namanya digunakan untuk menjabat komisaris PT RSM tanpa melakukan kewajiban apapun secara teknis PT RSM. Pasca mendengarkan keterangan saksi ini, advokat terdakwa Rian Franata menegaskan perbuatan pidana dilakukan pihak asing dengan menggunakan para saksi sebagai jembatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara, dan kliennya digunakan sebagai boneka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Aktor intelektual ini mengetahui penyertaan modal asing tidak diperbolehkan sehingga menggunakan pihak lain untuk memberi modal dan mengatur proses terjadinya pertambangan, bahkan menggunakan perusahaan yang sama sekali tidak ada kegiatan aktif dan hanya digunakan untuk menyimpan keuntungan, yaitu PT Strata Multidimensi. Negara. Jadi murni terdakwa dalam hal ini Sony Adnan klien kita itu hanya digunakan sebagai boneka bagi mereka untuk dalam hal ini salah satunya mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang hari ini diminta. Artinya kami tadi juga sudah menyampaikan dari seluruh pemeriksaan saksi ini tadi, mereka terlibat dalam tataran teknis, nama mereka digunakan sebagai pemilik saham tapi tidak pernah menerima dividen. Nah, ini menjadi persoalan. Sementara salah satu saksi itu jelas bahwa istri salah satu orang aktor intelektual yang sampai hari ini tidak diperiksa oleh kejaksaan. Sebelumnya terdakwa Sony Adnan ditetapkan Kejati Bengkulu sebagai saksi mahkota dan bersungguh-sungguh dalam membantu mengungkap kejahatan pihak asing dalam dugaan perbuatan melawan hukum di bidang pertambangan yang telah menimbulkan kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan CPU. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.